Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara, yang akan membangkitkan keyakinan saudara bahwa Allah peduli terhadap setiap pergumulan kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Lukas pasal 8 mulai ayat 43 sampai 48. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat 43 sampai ayat 48, demikian firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang sudah mengalami sakit selama 12 tahun, yaitu sakit pendarahan. Dan perempuan ini pada akhirnya mengalami mujizat, di mana dia disembuhkan. Padahal dikatakan di sini dia sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Artinya selama ini perempuan ini sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Perempuan ini sudah pergi ke berbagai tabib untuk berobat. Sudah banyak juga yang berusaha untuk menyembuhkan perempuan ini. Tetapi firman Allah mencatat di ayat 43 tadi bahwa dia tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi ada satu beban berat bagi perempuan ini. Dia mengalami dan menderita sakit pendarahan sudah 12 tahun.
Dan semua upaya yang sudah diupayakan tidak menghasilkan hasil apa-apa. Tetapi pada akhir dari cerita ini ditegaskan dan dijelaskan bahwa dia mengalami mujizat dan dia disembuhkan, sakit pendarahannya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan, yang sudah begitu banyak orang yang berusaha untuk mengobati, tetapi tidak ada hasil sama sekali, dan itu sudah terjadi selama 12 tahun, begitu lama, tidak ada hasil apa-apa. Tetapi dengar, pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami dan memikul satu beban dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin sudah lama menderita penyakit, saudara mungkin sudah lama mengalami masalah, persoalan dan beban dalam kehidupan saudara. Dan mungkin saudara sudah berupaya dengan berbagai daya upaya saudara, tetapi tidak ada hasilnya. Dengar saudara, masih ada Tuhan yang sanggup mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Masih ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang dilakukan perempuan ini sehingga pada akhirnya usahanya yang 12 tahun sia-sia, tetapi usahanya yang kali ini membuahkan hasil dan mujizat pun terjadi. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu saudara? Kita lihat bersama di ayat yang ke-43 tadi dikatakan bahwa adapun seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dan kali ini apa yang dia lakukan saudara? Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, hal yang kita lihat di sini adalah yang pertama, perempuan ini sudah begitu lama menderita sakit pendarahan. Dia sudah begitu lama berjuang, tetapi tidak ada hasil. Tapi dengar saudara, perempuan ini tidak menyerah. Sekalipun sudah 12 tahun segala daya upaya tidak menghasilkan apa-apa, sekalipun sudah begitu lama segala usaha sepertinya semua sia-sia, tetapi dia belum menyerah. Itu yang membuat pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia belum menyerah. Kalau seandainya tadi dia sudah menyerah, dia tidak akan mengalami mujizat. Yang saya bayangkan mungkin dia dengar berita tentang Yesus dan ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, atau mungkin dia ada orang yang mengatakan kepada dia bahwa ada Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Kalau dia sudah menyerah, mungkin dia akan berkata, sudah begitu lama aku berusaha, sudah begitu banyak yang mengobati aku tapi tidak ada hasilnya, jadi kali ini pun aku rasa gak ada gunanya. Mungkin itu yang akan dia lakukan kalau dia sudah menyerah. Tapi kali ini saudara, sekali lagi dia tidak menyerah. Dia masih ada harapan, sehingga akhirnya dia bertindak. Nah saudara, yang pertama kalau saudara rindu mengalami mujizat daripada Tuhan, jangan pernah menyerah. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, semustahil apapun itu, jangan pernah menyerah. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Masih ada harapan dalam Tuhan. Masih ada mujizat dalam Tuhan. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Seberat apapun beban saudara. Mungkin langkah saudara sudah begitu tertatih-tatih saat ini. Tapi saya sekali lagi mau menegaskan kepada saudara, jangan menyerah. Itu yang membuat perempuan itu mengalami mujizat. Yang pertama, dia tidak menyerah. Lalu kemudian di ayat 44 di sana dikatakan ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya.
Hal berikutnya yang dia lakukan adalah dia mendekati Tuhan. Dia mendekati Tuhan Yesus. Sekalipun itu penuh perjuangan, tapi dia berjuang untuk mendekati Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, kalau 12 tahun menderita sakit pendarahan, tentu tubuh itu sudah kurus kering, tubuh itu sudah begitu lemah, tetapi dalam kelemahan itu dia tidak undur. Dia mendekati Yesus. Mungkin pada waktu itu saudara begitu berat perjuangan yang harus dia lakukan, karena begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Ada usaha yang dia harus lakukan, tapi dia tetap berjuang untuk mendekati Yesus sekalipun begitu berat perjuangan itu. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mujizat daripada Tuhan, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Sekalipun ada harga, ada perjuangan yang harus saudara lakukan demi mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Jangan menyerah, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, karena pada Dia ada mujizat. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh perempuan ini saudara, ada di ayat 44 masih. Di sana dikatakan dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakui, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengkerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada orang yang menjamah aku, sebab ada kuasa yang keluar dari diriku. Kemudian ayat 47 saudara, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa seketika itu juga ia menjadi sembuh. Lihat saudara, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yesus menegaskan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang beriman. Dia berkata bahwa asalku jamah saja jubahnya, itu bukti dan tindakan imannya. Dan Yesus pun akhirnya menegaskan kepada dia bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya yang ketiga yang dilakukan oleh perempuan ini adalah tindakan iman, yang pada akhirnya membuat dia mengalami mujizat. Kalau saudara rindu mujizat besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, sekalipun sepertinya sangat mustahil, dengar saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang menjadi masalahnya adalah, apakah saudara belum menyerah? Apakah saudara masih berpengharapan kepada Tuhan? Perempuan ini belum menyerah sekalipun sudah 12 tahun. Lalu perempuan ini mendekatkan diri kepada Yesus. Apakah saudara ketika bermasalah, hidup saudara ada masalah, beban dan persoalan, apakah saudara mendekatkan diri kepada Tuhan atau malah saudara menjauh dari Tuhan? Lalu kemudian yang ketiga, perempuan itu bertindak dengan iman. Masihkah ada iman di hati saudara? Dan adakah tindakan iman yang saudara lakukan? Saudara, alami mujizat Tuhan dengan tetap berjuang, jangan menyerah. Dekatkan diri kepada Tuhan dan bertindaklah dalam iman. Kiranya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara untuk menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu.
Dia tahu dan dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anakmu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anakmu. Dengarkan seruan-seruan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anakmu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anakmu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anakmu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anakmu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anakmu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anakmu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anakmu, sehingga anak-anakmu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anakmu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anakmu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang
yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong.
Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk masa depan mereka.
Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.